Selamat datang di Minecraft Hardcore Mode selama 50 hari. Apakah aku bisa bertahan hidup selama 50 hari ini? Mari kita mulai. Seperti biasa, untuk memulai perjalanan kita memerlukan untuk mencari kayu, membuat crafting table, serta membuat wooden pickaxe untuk mencari batu. Setelah itu mengupgrade tools menjadi batu, dan di sini aku memutuskan untuk mencari makanan dan juga pepohonan untuk kita gunakan sebagai sumber daya yang akan kita bawa ke dalam goa. Di sini setelah aku rasa cukup, aku memutuskan untuk pergi mining. Di sini aku terlalu pede sampai lupa mengecek persiapan, dan aku melakukan hal yang gegabah, yaitu mengajak by one enderman, dan tiba-tiba shieldku hancur dan aku hampir saja mati di sini. Di sini dengan tidak sengaja aku berhasil menemukan diamond ketika aku berencana pergi ke atas untuk mengecek furnace yang kugunakan untuk memasak iron. Dan karena menemukan beberapa diamond ini, aku memutuskan untuk strip mining mencari diamond. A few moments later. Oke, di sini aku berhasil mengumpulkan 34 diamond yang bisa kita gunakan untuk full armor diamond dan juga full tools diamond. Dan akan menyisakan 2 diamond untuk kita gunakan untuk mengcrafting enchanting table. Di sini aku membuat 2 diamond pickaxe yang niatnya satunya ingin ku enchant silk touch dan satunya lagi ingin ku enchantkan fortune. Karena aku rasa sudah cukup or-ornya dan cukup pede untuk bisa bertahan lama, jadi aku memutuskan untuk segera naik. Tapi sebelum naik, aku ingin mengambil 14 obsidian, yang 10 saja sebenarnya cukup untuk buat portal, tapi kenapa 14? Yaitu untuk membuat
enchanting table 4-nya. Setelah terkumpul 14, ini saatnya kita naik. Kita akan menghirup udara yang sangat segar daripada di dalam gua ini. A few moments later. Oke, di hari ke-10 ini aku berhasil keluar dari gua dan berhasil mencium udara segar walaupun hujan, mendung gelap. Di sini setelah aku keluar dari gua, aku memutuskan untuk menjelajah demi mencari tempat yang cocok untuk kita jadikan base. Oke, setelah perjalanan yang sangat panjang, di hari ke-11 ini aku berhasil menemukan village yang di tengahnya ada outpost. Jadi kita bisa mencari totem di sini. Setelah aku melooting Hebelnya, aku mungkin tidak berniat untuk mencari totem sekarang karena kurang kuat, jadi aku akan membangun base di sini. Aku berniat untuk membuat sugarcane farm dan juga kandang sapi untuk membuat bookshelf, biar enchanting table-nya bisa sampai level 30. Juga membuat kandang domba untuk kita membuat kasur dan membuat villager breeder. Oke, dengan begini sugarcane farm-nya sudah jadi. Tinggal kita build
bukan build sih, kita tinggal buat kandang sapi dan dombanya. Di sini kandangnya sudah jadi dan ini saatnya kita mencari domba dan sapinya. Oke, di sini sudah kekumpul masing-masing 2 pasang. Sekarang yang tinggal kita ternak saja. Dan juga perlu kalian tahu, semakin banyak mob di sekitarnya sugarcane itu bisa menambah kecepatannya sugarcane untuk tumbuh. Oke, tinggal kita perbanyak saja. Tapi mungkin sambil perbanyak hewan ternak kita, aku bakal build base di bawah tanah.
Oke, ruangannya sudah selesai ku build. Jadi sekarang tinggal isi ruangannya dengan benda-benda yang ada di luar. Oke cuy, jadi rumahnya sudah jadi dan di atas aku sudah buat beberapa bookshelf ya. Tapi kita masih tetap harus memberi makan para sapi dan domba. Setelah aku memberi makan sapi dan domba ini, aku akan mencoba masuk ke dalam nether untuk melihat apakah spawnnya bagus apa enggak. Oke, aku sudah membuat flint and steel dan saatnya kita coba masuk. Dan benar saja portal ini sangat dekat dengan yang namanya fortress. Dan juga bastion. Setelah itu aku mencoba untuk looting di bastionnya dan akhirnya aku berhasil mendapatkan armor trims yang berguna untuk mengupgrade armor dari diamond ke netherite. Untuk saat ini aku belum bisa pergi ke fortress karena persiapan yang kurang, jadi aku memutuskan untuk balik dan mining lagi mencari diamond untuk kita upgrade menjadi armor netherite. Oke, di hari ke-20 ini aku ingin membuat enchanting tableku bisa mencapai level 30. Karena ini populasinya sudah cukup banyak, jadi aku mencoba untuk membunuh sebanyak mungkin hingga bisa membuat bookshelf sebanyak 16. Dan akhirnya aku berhasil mengumpulkan 16 bookshelf dan mendapatkan sharpness 5, unbreaking 3, dan flame. Mungkin yang bakal ku enchant duluan adalah armor cool mungkin, soalnya armor itu sangat-sangat penting di game ini. Dengan levelku yang sebanyak 34 ini, aku bisa enchant sebanyak 2 kali dan dua-duanya menurutku hasilnya sangat-sangat bagus. Setelah itu aku memutuskan untuk pergi mining mencari diamond lagi. Aku akan membuat tempat miningnya tepat di belakang portal. Di dekat sini aku curiga ada spawner zombie karena dari tadi aku bolak-balik untuk mencari sumber suara zombie dan tidak ketemu-ketemu. Pada akhirnya memang betul ada spawner zombie di sini. Karena kebetulan ada spawner zombie di sini, aku mengalihkan tujuanku dari mencari diamond untuk mengupgrade ke netherite menjadi
membuat spawner ini menjadi XP farm untuk kita gunakan XP-nya untuk enchant full armor dan full tools kita. Oke, XP farmnya sudah jadi. Saatnya kita membunuh zombie-zombie untuk mendapatkan XP. Lalu kita enchant full armor dan full tools kita.
Oke, di sini karena aku rasa kurang efisien dalam mencari XP, aku memutuskan membuat XP farm paling gacor, yaitu Armadillo XP farm. Tapi sebelum itu kita membutuhkan yang namanya trident. Jadi mari kita cari dulu. Oke, rutinitasnya adalah kalau pagi kita mencari trident, kalau malam kita diam di XP farm untuk mencari XP. Oke, di sini kita berhasil mengamankan satu trident. Sebenarnya untuk Armadillo farm satu trident sudah cukup, cuman membutuhkan biasanya 3 trident itu untuk membunuh silverfish-nya dengan lebih cepat. Cuman satu aja udah cukup kok. Mari kita coba. Di sini ketika aku berniat untuk memperkerjakan villager sebagai orang pintar, tapi villagernya tidak ada, padahal aku butuh sekali untuk mencari mending. Tapi sepertinya di sini karena kita terlalu lama meninggalkan desa ini, jadinya sudah rata dengan iron golemnya juga. Karena sudah tidak ada villager, aku memutuskan untuk mancing mencari nemtek, karena nemtek sangat diperlukan untuk membuat XP farm dari Armadillo. A few moments later. Oke cuy, akhirnya setelah mancing hingga hari ke-30, akhirnya gue bisa mendapatkan yang namanya name tag. Jadi kita bisa menamakan zombie yang akan menjadi pemicu aktifnya XP farm Armadillo. Oke, di sini sudah ada satu zombie yang mengikuti kita. Kita tinggal lewatin saja ini, maka dia akan terjatuh dan kita beri dia nama. Nama yang ku kasih adalah Toddy ya. Bentar kita tunggu dia diam dulu biar kita taruh blok di atasnya. Nah, terus tinggal kita kasih nama saja Toddy.
Oke cuy, tadi tiba-tiba HP gua nge-crash, terus rekordannya hilang. Gua udah bikin jadi ini XP farm armadillo-nya, cuma tiba-tiba rekordannya hilang karena nge-freeze tadi. Jadi belum sempat ku save. Ya udahlah ya, sekarang kita hanya perlu untuk membuat poison of apanya itu, intinya poison virus itulah. Jadi aku juga udah ke nether untuk mencari nether wart untuk membuat potion, tapi aku belum ambil blaze rod untuk itu bahan bakar untuk buat potionnya. Jadi kita bakal ambil blaze rod dulu. Oke, di sini aku sudah pergi mengambil blaze rod dan di sini ada spawnernya di luar ya. Sepertinya satu aja cukup, soalnya ini diganggu sama wither ramean. Jadi ya udahlah ya, kita bawa pulang aja ini. Oke, inilah saatnya kita membuat potion dan mengenchant seluruh peralatan kita. Oke cuy, di sini udah jadi potionnya. Saatnya kita coba apakah berhasil atau tidak armadillo yang kubuat. Oke, mari coba kita lempar satu dulu ya. Apakah jadi atau tidak? Dan jadi coy. Ini XP-nya betul-betul sangat amat kencang ya. Lihat XP-nya. Ini kita bisa level 30 dalam hitungan beberapa detik doang. Ya udahlah ya, saatnya kita mengenchant seluruh peralatan kita. Oke, kayaknya peralatanku sudah cukup bagus. Sekarang aku mau cari villager zombie, mau kusembuhkan biar aku bisa mendapatkan mending. A few moments later. Oke, karena malam tadi tidak mendapatkan apa-apa, jadi aku memutuskan untuk mencari villager baru. Maksudnya mencari village baru. Tapi untuk berjaga-jaga, aku membawa potion of weakness. Karena siapa tahu ketemu zombie villager di tengah jalan, jadi kita bisa bawa pulang. Di sini aku akan menaiki kuda dengan saddle yang kudapatkan dari mancing. Oke, di sini aku berhasil menemukan 2 zombie villager ya, yang kebetulan spawn di sampingku. Jadi aku akan membuat kapal dulu untuk mereka naiki, lalu kita akan sembuhkan.
Oke, akhirnya mereka sudah naik di satu kapal dan sekarang saatnya kita sembuhkan. Tapi setelah aku menunggu begitu lama, inilah yang terjadi. Yap, villager yang baru ku sembuhin tiba-tiba jadi zombie lagi. Hampir ku bunuh, tapi sepertinya jangan, soalnya bisa kita gunakan untuk jadikan villager breeder. Jadi aku masukkan lagi ke dalam perahu dan menyembuhkannya lagi. Di sini aku baru tahu kalau villager yang kita sembuhin itu sudah pasti jual barang yang sebelumnya dia jual, nggak akan diganti. Jadi dia cuman menjual fortune doang sama ini doang, apa ini, kertas, cuman di diskon doang, nggak bisa kita cari ke mending. Jadi ya udah, kita tukarin aja. Tapi setidaknya kita berhasil mendapatkan 2 villager yang bisa kita gunakan untuk dijadikan villager breeder. Oke, mari kita pulang meninggalkan tempat ini. Oke, akhirnya kita berhasil mendapatkan 2 villager coy. Sampai di rumah. Dan sepertinya aku bakal bikin rumah mereka itu di bawah-bawah sini ya. Rumahku aja yang di atas. Kita akan membangunkan rumah yang simple aja dulu, nggak usah ribet, yang penting mereka bisa tinggali.
Oke cuy, di sini gua mau kasih makan mereka biar mereka beranak dan anaknya bisa kita suruh jualan mending biar kita beli. Dan di sini kebetulan aku dapat potion anomius ini untuk kita mencari totem. Ya mumpung kita lagi di sini juga, terus villagernya kekurung juga, jadi bisa lah ya kita cari totem sekarang. Peralatan kita juga udah mampu, jadi mari kita cari totem coy. Oke coy, ini yang terakhir. Tas. Mati kamu. Boom. Oke, victory. Nice. Dan para villager pun merayakan kemenangan kita coy. Oke cuy, dari perang tadi aku berhasil mendapatkan 5 totem ya. Tuh 5 coy, banyak banget sumpah. Kita bersih-bersih dulu inventory. Wais, udah nggak butuh nih bos. Udah nggak butuh shield nih bos. Dan di sini yang tinggal kita lakukan adalah mencari ini mending dan juga membuat pagar untuk mengamankan desa. Kita akan membuat suatu pedesaan atau mungkin apa gitu,
kalau bahasa kerennya sih kerajaan di sini coy. Di sini aku nggak bakal buat villager ini menjadi budak-budak gitu, kayak dikurung gitu, tapi bakal kubebasin. Tapi sebelum kita membuat pagar-pagarnya atau benteng kerajaan, anjay, kita membutuhkan yang namanya mending. Jadi kita akan mencari dulu mending, lalu kita bakal build pagar-pagarnya. Many unbearable moments later. Di sini setelah sekian lama aku mencari mending, akhirnya dia menjual mending dengan harga 16. Lalu aku segera mengunci agar dia tetap jual mendingnya, dan aku berniat untuk menjadikan dia zombie karena aku masih ada satu potion of weakness dan juga satu golden apple. Akhirnya di sini kita berhasil menemukan zombie dan kita ajak pergi ke rumah villager. Villager mendingnya sudah aku taruh di dalam kapal, jadi dia nggak bisa lari kemana-mana. Di sini kita berhasil menjadikannya jadi zombie villager. Dan sekarang tinggal kita bunuh saja villager yang ada di depannya ini. Lalu kita tutup atapnya dan kita sembuhkan, karena siapa tahu ini akan memakan proses hingga pagi. Di sini setelah aku pergi sebentar balik ke base, tiba-tiba villager zombinya sudah menjadi villager biasa dan dia menjual mending dengan harga 1 doang. Jadi kita lepaskan dia dan membiarkan dia tidur dengan nyenyak. Di keesokan harinya aku ingin membeli 10 mending untuk full set armor mending dan juga full set tools mending. Dan akhirnya di sini kita bisa memberikan semua tools dan armor kita full dengan mending. Tapi aku lupa kalau bow kita ada infinity-nya, jadi tidak bisa kita pakai ikan mending. Jadi kita hanya membuang satu buku aja yang nggak kepake. Dan yang sekarang tinggal kita lakukan adalah memperbaiki seluruh armor dan peralatan kita. Dan sekarang kita bisa menggunakan armor dan tools kita dengan maksimal tanpa memikirkan durability-nya.
Oke, akhirnya selesai juga. Dan untuk hari ke-47 sampai hari ke-50 aku memutuskan untuk membangun dinding yang melindungi desa kita. Dan aku terus melakukan ini hingga hari ke-49, yaitu penghujung hari sebelum hari ke-50. Oke cuy, akhirnya hari ke-50 juga. Ini pagarnya belum selesai ku buat. Mungkin di next video 100 hari kita akan melanjutkan progres membangunnya. Mungkin nggak akan ku tamatin dengan cepat, tapi bakal ku build dulu beberapa bangunan. Ya mungkin sekian. Kalau kalian suka jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya. Dan bye bye.